Masih di Selamat Siang Indonesia, pemerintah terus mempersiapkan distribusi vaksin COVID-19 bersamaan dengan uji klinis vaksin Sinovac yang tengah berlangsung. Sejak pekan lalu, simulasi vaksinasi di beberapa daerah pun telah digelar. Salah satunya Puskesmas Cipanas di Garut, Jawa Barat. Pihak Puskesmas telah menerima tempat penyimpanan khusus vaksin COVID-19. Petugas Puskesmas pun diberikan pengarahan bagaimana skema vaksinasi berlangsung kelak, termasuk menyimpan vaksin COVID-19 secara khusus. Rencananya dari Puskesmas ini akan ada 2.000 orang yang mendapat prioritas vaksinasi saat vaksin siap nanti. Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Memang ada kabar baik, tren pasien sembuh mencapai 80%. Di sisi lain, tingkat penularan COVID-19 juga masih masif. Potensi penularannya nyata mengancam, oleh karena itu yang bisa kita lakukan tetap jaga protokol kesehatan. Dan kelak saat vaksin COVID-19 sudah bisa terdistribusi, kita tertib mengikuti vaksinasi COVID-19 yang dianjurkan pemerintah. Mengapa demikian? Bersama saya sudah ada Haryadi Wibisono, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Dea. Oke, langsung saja nih Pak Haryadi. Vaksin ini kan memang bukan obat gitu ya untuk mengakhiri pandemi, tapi paling tidak nih ikhtiar mengurangi potensi penularan virus. Apakah benar begitu, Pak? Dan mengapa harus vaksinasi, Pak? Ya, di dalam melakukan pencegahan terhadap suatu penyakit, khususnya pada saat terjadi pandemi, ada dua komponen penting. Pertama adalah memutus rantai penularan dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua adalah meningkatkan kekebalan dari orang melalui vaksinasi agar dia tidak tertular. Itu adalah prinsip. Hingga dalam hal ini, dalam menghadapi pandemi COVID ini memang vaksin itu menjadi penting. Walaupun kita tetap harus sadar komponen yang lain yang tidak kalah pentingnya yaitu penerapan protokol kesehatan. Kalau di Indonesia sendiri itu pengalaman vaksinnya seperti apa, Pak, untuk menghentikan penyakit infeksi, dan sepenting apa sih masyarakat sadar pentingnya mendapat vaksin? Ya, prinsipnya yang harus disadari bahwa dengan melakukan vaksinasi, maka kita melakukan pencegahan. Karena bagaimana juga upaya pencegahan itu jauh lebih murah dan efektif dibandingkan kalau sudah sakit. Kita punya pengalaman sukses yang cukup besar. Pertama adalah tahun 60-an kita vaksinasi cacar dan akhirnya kita berhasil mengeradikasi cacar dari muka bumi, bahkan dari seluruh dunia. Kemudian berikutnya adalah polio. Kita punya sukses besar karena Indonesia termasuk salah satu negara yang telah dinyatakan bebas polio untuk Asia Tenggara, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Walaupun kita memiliki, walaupun ternyata masih ada negara yang masih memiliki virus liar. Tapi untuk Indonesia kita dinyatakan bebas dari polio. Oke, Pak, nanti nih kalau vaksin membentuk herd immunity, ini apakah akan menghentikan pandemi itu sendiri, Pak? Ya, prinsipnya kalau sebagian besar orang sudah memiliki kekebalan, maka penularan tadi akan berhenti. Dan karena penularan berhenti, maka tentunya pandemi tadi akan berhenti. Namun untuk menuju itu masih cukup lama karena bayangkan harus mencapai sekitar 70 atau 75% dari seluruh penduduk itu memiliki kekebalan tadi. Sebelum itu tentunya masih terjadi penularan. Oke, Pak, tapi ini banyak banget di kalangan masyarakat nih yang bertanya, vaksin ini aman nggak sih, beresiko nggak sih, Pak? Gitu. Vaksin COVID-19 ini seperti apa nih, Pak? Ya, saya bisa menyatakan bahwa vaksin itu setelah melalui suatu uji klinis dan lain sebagainya, kemudian diperiksa oleh Badan POM dan dinyatakan bisa dipakai, bisa diedarkan, maka masyarakat harus percaya bahwa vaksin itu aman. Sehingga tidak ada satu negara pun yang membiarkan vaksin tidak aman diberikan kepada masyarakat. Tapi sebagai masyarakat Indonesia nih masih ada beberapa bagian gitu ya, Pak, yang berpikir bahwa mereka lebih percaya mitos daripada sains gitu. Nah, itu seperti apa tuh, Pak? Ya, memang akhirnya antara scientific background atau latar belakang saintifik dengan penerimaan masyarakat itu sering ada suatu kesenjangan. Untuk itu memang seperti halnya vaksin-vaksin yang lainnya, sebelum pemberian vaksin perlu ada sosialisasi bagaimana vaksin itu, bagaimana manfaatnya dan sebagainya, sehingga kapan itu mendapatkan, bagaimana cara mendapatkannya, itu penting sekali untuk diterima oleh masyarakat.
agar masyarakat tidak punya persepsi yang salah atau bahkan mempercayai hoax yang beredar. Oke, Pak, ini kan yang salah satu yang menakutkan bagi masyarakat itu adalah KIPI ya Pak ya, setelah mendapatkan vaksinasi KIPI. Tapi sebenarnya KIPI itu apa sih Pak? Ya, KIPI itu kalau dari singkatannya adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setiap pemberian imunisasi sering muncul berbagai gejala yang terkait dengan pemberian imunisasi tadi. Nomor satu adalah terasa pegel ataupun nyeri di tempat suntikan atau di tempat suntikan tadi. Yang kedua, kemungkinan timbul demam. Ini semua adalah hal-hal yang selalu terkait dengan pemberian imunisasi. Untuk itu, maka perlu juga ada pemberian informasi pada masyarakat hal-hal apa yang mungkin muncul terkait dengan pemberian imunisasi. Namun yang perlu disadari dan perlu dipahami oleh masyarakat, yang namanya gejala-gejala tadi selalu bersifat ringan dan jangan cepat gejala tadi akan hilang dalam beberapa saat. Gitu. Oke Pak, berarti kalau misalkan seandainya ada beberapa orang, kan ada beberapa orang yang mendapatkan vaksin tidak merasakan KIPI, tapi kalau yang merasakan cara menanggulanginya seperti apa Pak? Ya, memang pemerintah telah menyiapkan yang namanya petugas yang khusus untuk memantau KIPI. Dan di setiap wilayah ada tim ahli yang bertanggung jawab terhadap memantau apakah suatu kejadian setelah pemberian imunisasi itu merupakan kejadian ikutan dari proses imunisasi. Karena masyarakat sering rancu. Nah, habis imunisasi ada gejala yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan pemberian imunisasi tadi. Jadi pemerintah menyediakan berbagai sarana untuk keamanan. Jadi setelah diberikan imunisasi, petugas akan memantau beberapa saat apakah muncul gejala KIPI atau tidak. Oke baik, Pak, selanjutnya nih sampai kita menunggu vaksin ini benar-benar ready di Indonesia, itu apa sih yang harus dilakukan masyarakat dan pemerintah? Apa yang harus disiapkan? Ya, saya lebih mengatakan begitu vaksin ready belum tentu langsung bisa menjangkau seluruh masyarakat. Pertama adalah setelah vaksin itu siap, maka dia harus didistribusikan dan itu memakan waktu, memakan tempat dan sebagainya sebelum sampai pada masyarakat yang penerima. Dan jumlah vaksin yang ada sementara ini belum cukupi sehingga ada prioritas dari pemerintah. Siapa yang harus diberikan terlebih dulu. Artinya masyarakat luas belum begitu vaksin tersedia belum tentu segera bisa mendapatkan akses. Untuk itu penting sekali menerapkan protokol kesehatan tadi dengan ketat. Tetap 3M, pakai masker, mencuci tangan secara sering, menjauhi kerumunan, itu adalah salah satu upaya yang sangat efektif di samping menunggu nanti yang bersangkutan mendapatkan giliran mendapatkan vaksinasi. Oke baik Pak, terima kasih banyak Pak Haryadi untuk waktunya. Itu tadi perbincangan kami dengan Haryadi Wibisono, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Tentunya masyarakat Indonesia vaksin itu adalah ikhtiar. Tentunya sebelum vaksin ini ready, pastinya perusahaan yang terkait dengan pemerintah juga sudah benar-benar mempersiapkan agar vaksin ini benar-benar ready nih saat nanti ketika sudah diedarkan sudah baik untuk tubuh kita. Jadi lebih baik percaya sains daripada percaya dengan mitos. Nah sekali lagi perbincangan tadi juga sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Sekali lagi ingat good people, sampai vaksin siap-siap terdistribusi, jangan sampai kita kendor protokol kesehatan. Selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Dea Gita bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang Indonesia.